Suara Tepian Channel mewawancarai seorang penulis Doktorandus Bagarna Sianipar, yaitu berupaya agar orang Batak ingat bahwa peranan orang Batak dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini sangat besar, dan juga dalam mengisi kemerdekaan, yaitu dalam pembangunan negara Republik Indonesia. Karena saya sempat gelisah melihat peranan pemuda dan tokoh-tokoh Batak saat ini, seolah-olah dapat menerima bahwa peranan kita tidak lagi sangat menonjol, seperti malah di bawah daripada peranan suku-suku lain, umpamanya orang Bugis dan orang Sumatera Selatan, orang Padang, dan lain-lain. Makanya orang Batak itu harus bangga bahwa di dalam mempertahankan kemerdekaan dan mulai untuk mempersiapkan kemerdekaan, bahwa orang Batak Amir Syarifuddin masih muda belia sudah membentuk Yong Batak, karena dia keluar dari Yong Sumatera yang dikuasai oleh orang-orang Minang. Jadi Bataknya menonjol, dan beliau adalah bendahara dalam mempersiapkan Sumpah Pemuda. Hanya ini juga tidak didengung-dengungkan, karena beliau dibunuh dengan dituduh adalah komunis. Padahal ini sebenarnya hanya sentimen dari kelompok tetua-tetua pejuang zaman dulu, khususnya orang Minang, orang Padang yang sangat benci sama Amir Syarifuddin, mulai di Belanda waktu sekolah sampai dengan di Jakarta. Karena ini terpengaruh dari pengaruh agama, di mana beliau adalah tadinya Muslim, bapaknya adalah tokoh Muslim di Medan sebagai jaksa, padahal dia jadi masuk Kristen, jadi memang dianggap murtad oleh mereka dan sangat dibenci. Dan pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kita harus bangga bahwa masih muda-muda 20-an tahun, namanya TW Simatupang dan Abdul Haris Nasution, memimpin angkatan perang. Waktu diangkat, Panglima Sudirman sebagai kepala stafnya adalah TB Simatupang, dan terakhir TB Simatupang adalah kepala staf angkatan perang Republik Indonesia, kepala staf angkatan perang yang pertama dan yang terakhir. Karena memang TB Simatupang sangat-sangat horas Batak, dia suka melawan dan berdebat dengan Soekarno dengan bahasa yang keras, dan itu diakui oleh Soekarno. Sebenarnya Soekarno bangga melihat dia, karena dalam perjuangan, dalam konferensi internasional, dia selalu ditunjuk mewakili Angkatan Perang Indonesia, karena dia memang sangat-sangat pintar bahasa Belanda. Jadi sedangkan Abdul Haris Nasution ini sebenarnya adalah asal katanya Nasaktion. Nasution ini adalah dari Siahaan, anaknya juara Monang. Dia sangat-sangat Batak betul. Jadi dia adalah Panglima Siliwangi, selanjutnya Panglima Tempur se-Jawa. Dan dia ini kita tulis dalam buku ini sebagai tokoh-tokoh pejuang. Dan yang selanjutnya dilanjutkan dengan Maraden Panggabean. Maraden Panggabean harus kita bangga, walaupun banyak orang kita Batak kurang simpatik dengan Maraden Panggabean, mulai persoalan di AKBP yang dia diisukan macam-macam. Karena Maraden Panggabean sebenarnya orang sangat jujur,
dia itu ngurus-ngurus kelompok tidak begitu senang karena wataknya dipengaruhi oleh pendidikan Belanda. Jadi kita kadang-kadang salah persepsi melihat beliau, dan dia bisa kerjasama terus dengan Soeharto, dan dialah yang menyelamatkan ternak Soeharto. Waktu datang siapa namanya itu, ada seorang jenderal membawa pistol ke Soeharto, Jenderal Panggabean lah yang langsung memukul tangannya jenderal itu, saya lupa namanya, terus mengambil pistolnya. Jadi dia ini sangat-sangat setia kepada Pak Harto sebagai pejuang Orde Baru mempertahankan NKRI. Jadi di buku ini pun itu saya tulis supaya jangan seperti kita banyak orang Batak seperti alergi menulis namanya Raden Panggabean. Saya jarang melihat ada tulisan menonjolkan Raden Panggabean. Kalau saya harus objektif menyatakan beliau adalah salah seorang tokoh pejuang Batak. Jadi inilah yang sangat diperlukan, sekaligus memang saya bahas juga di buku ini masalah adat istiadat, supaya adat istiadat itu juga saling menghargai. Umpamanya di daerah lain ada perlakuan adat agak lain, di tempat lain agak lain, harus dihargai. Makanya saya buat Sidau Solu Bonaro, di mana acara adat berada, kita harus hargai perlakuan adat di tempat itu. Contoh, di Jawa juga kan demikian. Adat di Jogja agak lain sedikit dengan adat di Solo. Jadi kita harus berbesar hati dengan prinsip-prinsip ini. Inilah yang saya bikin di buku ini, supaya generasi muda dan kita semua menghargai perbedaan. Tapi harus didiskusikan dengan baik. Prinsip dasarnya dilihat. Atas dasar prinsip dasar ini kita menghargai, ya, supaya kita jangan saling bermusuhan satu sama lain. Jadi di sini juga tokoh-tokoh itu sudah saya susun sebelumnya beberapa. Hanya kemarin dulu saya memang ada keteledor sedikit masalah Dr. Ferdinand Bentubing, tidak saya masukkan di dalam buku itu, ada keteledor sedikit. Tapi selain itu sudah masuk semua tokoh-tokoh yang dianggap sangat-sangat penting, termasuk tokoh pejuang revolusi, pejuang pahlawan nasional, dan tokoh-tokoh lainnya. Kira-kira begitu, supaya memang kita orang Batak menghargai para tokoh kita. Kalau bukan kita orang Batak, siapa lagi yang menghargai? Coba kalau Anda teman-teman pergi ke Sulawesi Selatan, begitu populernya M. Yusuf dibikin, sangat-sangat populer. Di kita mana mempopulerkan TB Simatupang? Kalau saya tanya generasi muda, siapa TB Simatupang, tidak akan tahu. Saya tanya Raden Panggabean, tidak akan tahu. Padahal M. Yusuf dengan Raden Panggabean masih jauh lebih hebat perjuangan Raden Panggabean dari M. Yusuf. Jangankan dibandingkan dengan Abdul Haris Nasution, apalagi dengan TB Simatupang. Tapi begitulah kita orang Batak, sangat kurang menghargai tokoh pejuangnya, tokoh pahlawannya. Inilah kelemahan kita. Makanya Batak Center yang akan menulis tokoh pejuang Batak dan tokoh teladan ini sangat-sangat kita dukung, dan kami berusaha akan menulis dengan sebaiknya. Bersama kebetulan saya berbicara dengan Huta Julu, dengan Hojot Merluga, Asdon Huta Julu, dengan Abner Huta Julu, wartawan Suara Batak, dan Hojot Lumban Kaol, juga wartawan Suara Batak. Kami apapun namanya akan
membuat tulisan ini, dan yang akan kami minta para keluarga dari tokoh-tokoh pejuang kita tulis bisa disempurnakan dan dikoreksi supaya memang semua senang, keluarga senang, dan kita Batak juga senang, dan komunitas di luar kita Batak juga senang membacanya. Inilah tujuan kita dalam menulis. Jadi ini adalah sebagai warisan kepada generasi muda supaya rajin nanti membaca dan rajin menulis. Kira-kira demikian.